Ketua IPMI dari Mbak Sari, kemudian nanti akan dilakukan pembacaan CV dari pemateri, kemudian kita akan mendengarkan materi dari materi hari ini, kemudian tanya jawab, dan pemberian sertifikat kepada pemateri. Sebelumnya kami persilakan kepada Mbak Sari untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini alhamdulillah kita kembali berkumpul bersama-sama di Majelis Ilmu ITP dari divisi ITP. Alhamdulillah kita semua diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, ya ibu-ibu ya. Insya Allah saya tidak bisa panjang lebar. Di sini sedikit hanya memberikan gambaran bahwa kita sebagai anggota dari IPMI berharap supaya anggota IPMI itu istilahnya tidak gaptek ya. Sebenarnya gaptek itu tuh sebenarnya bukan sifat ya, tapi hanya malas belajar. Jadi saya berharap kita lupakan kata gaptek. Jadi karena kita tahu bahwa investasi yang terbaik untuk diri kita itu hanya investasi dari pemikiran kita, dari otak kita yang untuk di dunia ya ibu-ibu ya. Jadi kita kan harus menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi apabila kita ingin lebih maju, kita harus lebih mengetahui bagaimana perkembangan-perkembangan di dunia ini untuk tentu saja jalannya ke akhirat insya Allah. Jadi seperti hari ini adalah bertema cyber ya. Jadi kita benar-benar kita kan tidak tahu ya. Alhamdulillah bersyukur sekali, terima kasih banyak kepada Mbak Riri yang telah bersedia men-sharing ilmunya kepada kita semua. Juga terima kasih banyak kepada divisi ITP yang sudah mempunyai ide yang cemerlang hari ini untuk kita lebih mengetahui bagaimana sih seluk-beluk dalam per ITP-an atau sebagai yang kita ketahui bahwa kehidupan sehari-hari sekarang kita sudah sangat lekat ya dengan kehidupan teknologi yang tidak bisa kita pikir itu hanya sebuah mudah, tidak bisa kita mudahkan begitu saja. Dan untuk kita semua bersama-sama maju dan sukses, tentu saja kita harus mempelajari apa-apa yang orang tidak pelajari. Ini kan ilmu langka ya bagi kita semua, bahwa jarang sekali orang yang mau men-sharing ilmu-ilmu seperti ini. Alhamdulillah di IPMIC ini banyak sekali teman-teman kita yang mempunyai ilmu yang berbobot dan alhamdulillah cerdas-cerdas yang ikhlas dan sangat dengan sahabat-sahabat semua sangat atatakai ya, hangat untuk memberikan atau men-sharing ilmunya kepada kita semua. Kita harus tahu juga bahwa karakter kita itu dibentuk oleh kelakuan kita sehari-hari. Jadi kalau kita mau belajar, kita akan semakin maju gitu. Walaupun sebenarnya setiap dalam kehidupan sehari-hari kita sudah banyak belajar, namun ada hal-hal yang tidak kita ketahui dan banyak orang yang sebenarnya tidak melek dalam hal seperti teknologi dan kita sulit untuk mendapatkannya ilmu-ilmu yang sesungguhnya sebenarnya sudah lekat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi yuk kita sama-sama belajar, jangan takut gagal, karena gagal itu bukan lawan dari kata sukses. Banyak orang mengatakan gagal itu kan lawan sukses. Bukan, salah. Kalau menurut saya, gagal itu adalah temannya sukses. Apabila kita ingin sukses, kita harus gagal dulu gitu.
Kalau kita gagal, kita belajar dari kegagalan kita tersebut. Sehingga kita menjadi, insya Allah akan maju dan menjadi sukses. Dan insya Allah saya berharap teman-teman IPMI semua menjadi akan maju ke depannya. Dan insya Allah akan semakin berkembang ilmunya dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi insya Allah sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan tetap semangat dalam menuntut ilmu untuk masa depan kita, keluarga, dan semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bu Ketua. Masya Allah itunya sambutannya memang betul ya, kita nggak ada kata males gaptek itu sebenarnya salah kita ya. Kita harus tetap belajar. Insya Allah sebelum acara dimulai, saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Saya mau coba screen sharing. Kelihatan nggak ya? Belum ya? Unmute, dokter. Iya, Mbak. Tadi belum di... Oh, yes. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Pemateri kita hari ini adalah Dr. Engineering Andi B. Rimba. Magister Science, kemudian Master of Science, dan Master Engineering. Beliau mendapatkan Bachelor of Science dari Universitas Gadjah Mada, kemudian Magister Science dan Master of Science double degree dari Universitas Udayana Indonesia dengan Yamaguchi University, kemudian PhD dari Yamaguchi University. Sejak tahun 2009 sampai saat ini beliau aktif sebagai researcher dan menjadi teaching assistant juga, kemudian visiting lecturer dari Meiji University Jepang, kemudian Aoyama Gakuin University Jepang, kemudian Unisula yang di Indonesia, Unisula Indonesia, Universitas Udayana Indonesia, kemudian di India juga ke Gayatri Vidya Parisya College di India. Beliau menjadi researcher di beberapa university dan saat ini beliau sebagai researcher di Shibawura University of Technology. Sebetulnya masih panjang yang harus saya bacakan, tapi saya persingkat. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari Ibu Dr. Engineering Andi B. Rimba, Master of Science, Magister Science, Master of Science, dan Master of Engineering. Silakan, kami persilahkan. Kelihatan? Sudah kelihatan Ibu Riri? Yes. Mbak Riri? Ya bingung jadi bilang ini. Sama apa aja. Ibu jadi doa gitu kan. Kalau Ibu jadi doa, saya anggap itu sebagai doa. Nah, silakan Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya harus berbicara tentang cyber security, sementara background saya sebenarnya bukan cyber security, cuman
pernah ikut trainingnya, karena kalau mau masuk United Nations kita harus ambil training, salah satunya cyber security. Kemudian juga waktu kuliah hanya sebagian dari ada IT, tapi kita nggak yang spesifik ke cyber security. Tapi bismillahirrahmanirrahim saya coba sampaikan semampunya. Jadi kalau misalnya ada nanti pertanyaan, saya nggak bisa jawab, kita jadinya diskusi. Baik, Mbak. Jadi tema hari ini coba saya akan coba sampaikan pengertian dari cyber security itu, kemudian sejarahnya, kenapa penting, jenis-jenis cyber security, kemudian jenis dan teknik phishing, mengenal, mendeteksi, dan bagaimana cara menghindari phishing, kemudian juga hukum cyber security. Nah, di sini saya ambil hukumnya yang ada di Indonesia aja. Kalau bahasa Jepang saya nggak bisa bacanya. Jadi kita mulai dari pengertian cyber itu. Apa sih cyber itu? Jadi cyber itu adalah perpaduan teknologi, internet, dan virtual reality. Jadi mungkin udah pada dengar, udah pada tahu dari bagian-bagian ini, teknologi informasi itu kan udah pada tahu ya. Terus internet kita gunakan setiap hari, virtual reality. Mungkin imajinasi kita virtual reality itu kayak kacamata itu ya. Nah itu ya benar yang virtual reality seperti itu. Nah kegunaannya virtual reality VR itu sekarang lebih banyak digunakan untuk game misalnya, atau misalnya untuk di bidang kedokteran juga. Jadi misalnya mahasiswa kedokteran melakukan operasi itu menggunakan virtual reality. Karena untuk misalnya mungkin Teh bisa lebih paham, mencari pasien itu lebih susah ya kalau misalnya, dan juga biayanya lebih mahal kalau kita mau lakukan praktek operasi misalnya kayak gitu. Dan dulu waktu sepupu saya juga mengeluarkan kos yang banyak untuk praktikumnya. Nah dengan virtual reality jadi lebih terjangkau. Jadi prosesnya juga lebih smooth. Nah, kemudian kita lanjut ke pengertian awareness. Apa sih awareness itu? Jadi kesadaran atau kesiapan kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Jadi meliputi pikiran, perasaan, fisik, dan memori. Jadi apapun itu yang berhubungan dengan kesadaran dan kesiapan kita menghadapi. Jadi kalau digabungkan, Mbak Nuning udah mencantumkan di brosur. Nah, kenapa cyber security ini penting? Ya, karena setiap hari kita menggunakan internet. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, jadi setiap ada game gitu kita ikut aja. Padahal game itu mencuri data kita. Jadi misalnya seperti apa Anda 50 tahun ke depan, itu kita dengan secara langsung mengizinkan aplikasi itu memasuki data kita. Padahal kita cuma maunya fun. Saya cuma ikut-ikutan aja gitu teman-teman. Lucu sih, soalnya fotonya juga jadi lebih muda atau misalnya fotonya lebih tua. Padahal itu secara langsung kita memberikan informasi kita. Jadi silahkan akses saya. Silahkan akses Facebook saya. Jadi tidak jarang ketika kita yang terlalu, teman-teman saya yang terlalu banyak mengikuti game di Facebook, itu akhirnya Facebooknya diambil orang. Ya karena mereka tidak sadar gitu kan, ketika dia mengikuti sebuah game itu ada persetujuan game ini akan mengakses akun Anda. Kita klik aja gitu kan, sementara kita tidak pernah membacanya lagi sampai selesai, maksudnya mengakses itu sampai mana. Nah kemungkinan jadi misalnya websitenya nakal atau apa gitu kan, dia curi gitu kan, sampai ke misalnya email yang dipakai, email yang diverifikasi kayak gitu. Akhirnya kita kecolongan. Padahal kita ngerasa nggak ada apa-apa gitu. Terus misalnya juga kita ke mana, misalnya kita ke luar negeri, kemudian kita tidak membawa, tidak mengaktifkan internet seluler, tapi kita pakai, maksudnya kita tidak memakai internet dari HP kita, tapi kita memakai internet dari hotel misalnya, tanpa ada password. Jadi asal akses aja, ataupun misalnya ada password, tapi di situ saat kita bertransaksi, kita misalnya bayar hotel dengan internet banking. Nah, di situ kita memberikan izin lagi. Silahkan akses data saya gitu kan dari internet itu. Jadi saat kita pulang ke negara yang tempat kita tinggal,
oh kok transaksinya ada yang aneh ya dari kredit ini, kartu kredit ini, ada yang lebih gitu kan. Nah ternyata kapan kecolongannya? Ketika kita mengaktifkan internet dengan WiFi yang ada di hotel, misalnya seperti itu. Jadi harus hati-hati. Jadi dengan adanya cyber security itu kita melindungi data kita dari pencurian dan penyalahgunaan, dan juga melindungi sistem dari virus. Jadi kenapa sangat penting kita berhati-hati dan mengetahui sejauh mana data kita memberikan akses kepada kepada software atau kepada aplikasi yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya yang seperti saya katakan tadi, untuk beberapa organisasi kita harus mengikuti cyber security. Jadi ketika saya akan bulan pertama saya masuk di United Nations, saya harus mengambil beberapa course, salah satunya course yang cyber security. Jadi kenapa harus mengambil? Karena ketika sebenarnya target untuk cyber itu, yang untuk cybercrime itu bukan cuma perorangan, tapi industri juga, organisasi internasional. Jadi semuanya itu menjadi target. Jadi karena untuk pertama untuk meningkatkan pemahaman kita tentang informasi security, kemudian meningkatkan privasi, juga menghindari kerugian, juga meningkatkan reputasi organisasi. Jadi dengan meningkatkan reputasi organisasi, misalnya IPMI mengadakan training cyber security, atau misalnya seperti ini, memberikan materi tentang cyber security. Jadi teman-teman IPMI akan lebih paham tentang keamanan, data-data apa yang boleh saya kasihkan, data-data apa yang diakses oleh sebuah software, atau kita mendownload sebuah software. Dan juga akan orang jadi lebih awareness, meningkatkan situasi, oh ini kayaknya salah deh, ini kayaknya websitenya abal-abal, kayaknya ini penipuan deh. Jadi kan udah lebih mengerti gitu kan. Jadi kalau misalnya yang saya ada beberapa teman orang Prancis, nah di Prancis itu diadakan untuk setiap warganya cyber security. Jadi mereka tuh yang curiganya lebih curiga ya. Jadi misalnya mereka tidak menggunakan, ada teman saya yang menghapus Facebooknya karena dia bilang dia dimata-matai oleh FBI karena Facebook, seperti itu. Jadi tingkat hati-hatiannya itu jadi lebih sangat tinggi ketika kita sudah mengetahui cyber security. Jadi nggak langsung mengakses semuanya secara berlebihan. Termasuk mungkin ini juga kalau misalnya kita, tapi ini tergantung case by case ya. Jadi kalau misalnya di kantor, kami tidak boleh live streaming ketika berada, apalagi ketika mission. Jadi misalnya saya sedang kerja di luar kota atau di luar negeri, saya tidak boleh langsung live mission, misalnya langsung video gitu, pasang video sementara teman-teman saya ada di situ. Nah itu termasuk cyber security. Kenapa? Karena karena ya misalnya kita di PBB tidak semuanya mengatasi permasalahan tentang sumber daya, tetapi juga tentang kemanusiaan. Jadi misalnya kita berada di lokasi konflik, kemudian kita meninggalkan keluarga, dan sementara target misalnya target penyerangan adalah keluarga. Jadi mereka tahu, oh ternyata keluarga si A sedang berada di luar gitu kan, jauh dari rumah. Jadi keluarganya sangat rentan, sangat mudah karena di luar dari proteksi si A gitu kan. Jadi itu salah satunya. Juga misalnya beberapa 2 kali saya bertemu dengan kaisar Jepang yang waktu di kantor. Jadi saat kita mau mengundang itu kita nggak boleh kasih tahu siapapun sampai hari ketika dia masuk pintu. Jadi sebelum dia masuk pintu, 5 menit sebelum masuk pintu itu tidak ada kita tidak memberikan informasi sama sekali. Nanti 5 menit kita akan kaisar akan datang, mohon tidak bergerak dan tidak berdiri, tidak meninggalkan tempat, dan jangan memegang HP.
Jadi kita yang diingatkan seperti itu. Ya karena alasannya security ini. Jadi ketika ada yang memegang HP, artinya akan memposting di Facebook. Sementara ketika dia di luar, si kaisar tidak mendapatkan perlindungan penuh dari penjaganya. Dia cuma hanya membawa sebagian, tidak seperti ketika dia berada di istana. Jadi udah mengumumkan dengan pertahanan, dengan keamanan yang lengkap. Tapi kalau di luar dia tidak melakukan tidak membawa semua keamanannya. Seperti itu, makanya kenapa acara live, tapi tergantung juga sih. Kalau misalnya adik saya, kalau dia pergi, dia selalu live, dia selalu menunjukkan. Tapi karena tujuannya berbeda, jadi tujuannya teman-temannya yang berada di kota itu akan menghubunginya, jadi dia bisa jalan ketika berada di kota tersebut. Jadi tergantung kebutuhan. Tapi kalau misalnya karena saya ketika saya keluar membawa institusi, jadi saya tidak pernah posting. Jadi postingnya setelah saya kembali ke tempat. Jadi ketika saya ke Indonesia, saya rekam aja, kemudian pulang ke Jepang, saya baru posting karena alasannya keamanan. Jadi untuk sejarahnya, sebenarnya sejarah dari cyber security yang saya baca mulai dari 1820. Cuman saya tidak, apa yang terjadi pada 1820 saya tidak tahu karena saya coba cari tidak ada penjelasannya, dan setahu saya komputer itu baru ada sekitar 1871. Jadi sekitar 50 tahun sebelumnya cybercrime itu udah ada. Jadi udah ada kejadian, cuman nggak tahu jadi apa yang terjadi. Tapi saya coba rangkum aja sejarahnya. Jadi pada tahun 1970 virus pertama itu muncul, namanya Creeper, dan pembuatnya yang pertama dibuat. Nah, kemudian pada tahun 1983 Kevin Mitnick ini menyerang Pentagon. Jadi base pertahanannya Amerika diserang berkali-kali oleh si Mitnick. Akhirnya si Mitnick diberi gelar sebagai rajanya hacker, jadi simbolnya hacker. Karena dia yang paling pertama sukses membobol pertahanan Pentagon. Kemudian dari tahun 1976 sampai 2006, sekitar 30 tahun, data Boeing itu dicuri. Jadi memang target hacker itu adalah yang besar-besar sebenarnya. Tapi karena sekarang udah semua orang menggunakan internet, targetnya jadi perorangan individual. Di tahun 1994, Vladimir Levin, nggak tahu ini orang Rusia, bacanya apa ya, kalau Perancis jadi Levin ya. Vladimir Levin memasuki sistem Citibank, kemudian dia memindahkan kira-kira uang 10 juta dolar ke bank luar negeri. Dia beserta timnya. Nah, di tahun 2010, Iranian ahli nuklir Iran membuat virus dan menyerang perusahaan Siemens. Di tahun 2011, Sony PlayStation juga menjadi korban dari cyber crime ini. Jadi dia sempat lumpuh berbulan-bulan, kemudian data sekitar 77 juta data dicuri. Nah, masih di tahun 2012, jadi rumah jabatan Presiden Prancis juga kebobolan, dan tersangkanya adalah foreign government. Jadi nggak tahu negara mana, saya nggak baca detail lagi. Jadi dia menuduh dari serangan dari negara lain. Kemudian di tahun 2012 juga, ini Petroleum Group Aramco, perusahaan minyak terbesar di Saudi Arabia, terserang. Jadi 300 komputernya itu terserang. Jadi bisa dibayang kerugiannya. Di tahun 2000, saya tadi kembali. Jadi ya karena Prancis itu mereka sangat peduli dengan cyber security. Jadi yang seperti saya katakan tadi, dia sudah memberikan pelatihan ke
warga negaranya. Setahu saya baru Prancis yang melakukan seperti itu. Nah, di tahun ya di 2013 dia melakukan pelatihan buat warga sipil. Masih di tahun 2013 Adobe kita sering pakai, misalnya buka file PDF itu pakai Adobe, dan masih banyak lagi cabang-cabangnya. Itu juga terserang ini cyber crime dengan 38 juta data pelanggan dicuri. Kalau misalnya data pelanggan dicuri artinya kan ini berbayar ya. Jadi data pelanggan yang memasukkan kredit card di situ juga ikut hilang. Di tahun 2013 sampai 2014, kalau Yahoo juga melaporkan ada pelanggaran data yang dilakukan oleh hacker dan membahayakan 3 juta pelanggan. Dan sempat mengalami kerugian sekitar 35 juta dolar. Nah, ini yang baru, tahun 2017 ditemukan jenis ransom. Ini yang baru pertama kali ditemukan. Jadi mungkin pernah dengar ada virus namanya WannaCry gitu kan. Nah, WannaCry ini menyerang Windows, dan ini untuk saat ini yang lumayan mengerikan karena kita nggak bisa lagi mengakses data. Jadi data kita, jadi misalnya kita punya account di komputer kita nggak bisa masuk karena data kita udah diambil alih. Nanti saya jelaskan lagi macam-macamnya ada. Kemudian di tahun 2017 juga ini tercatat kayak data kartu kredit di Amerika yang di-hack secara besar-besaran. Dari ya sepanjang sejarah pada tahun 2017 kita banyak pelanggan kartu kredit di Amerika yang kehilangan data. Ya maksudnya yang diakses, yang dapat diakses. Jadi mereka masing-masing mengalami kerugian. Secara statistik ini udah banyak sebenarnya. Cuman saya ambil ini bisa dilihat sendiri. Jadi setiap ya yang di sini menarik. Jadi setiap orang yang menggunakan internet dan bertransaksi dengan internet itu kira-kira kita kehilangan sekitar 197, ini. Jadi sekitar kita tuh kehilangan 197. Saya juga pernah mengalami ini. Jadi saya mau beli buku, cuman itu karena masih mahasiswa, bukunya mahal, kemudian ada yang sharing buku gratis. Saya sih bukan gratis, jadi ngomongnya kayak gini. Sebulan pertama gratis gitu kan, pada bulan berikutnya baru berbayar. Akhirnya saya berpikir, oh oke lah saya ikut aja. Bulan pertama gratis, ternyata saat ketika saya sudah klik, itu langsung kepotong kayak gitu kan. Akhirnya kerasa, oh ini ketipu nih. Dan coba untuk meng-cancel. Dan untuk meng-cancel ternyata udah prosesnya panjang. Emang boleh di-cancel tapi prosesnya yang panjang. Jadi akhirnya di situ mulai sadar. Kalau misalnya emang butuh sesuatu, kita mending ke yang legal aja. Jangan yang abal-abal. Nah, ini ada tipe-tipe ancaman cyber. Yang pertama virus, udah pada tahu, kemudian malware, ransom yang tadi saya bilang, terus Trojan. Pernah dengar Trojan kan ya? Jadi pikirnya saya dulu tuh Trojan itu adalah virus gitu kan. Jadi ternyata dari sini kita bisa beda-bedakan, virus adalah virus sendiri, Trojan adalah masing-masing mempunyai job desk. Kemudian password cracking, hacker, dan phishing. Nah, virus sendiri adalah program yang mengambil alih perintah komputer. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Udah banyak antivirus yang ada, biasanya sekarang juga udah ada misalnya kita beli komputer, itu udah ada bawaan antivirusnya. Kemudian ada malware. Malware ini dideteksi dari awal itu udah bisa ketahuan ya, karena dia berbentuk program.
Nah, program ini tugasnya itu untuk merusak komputer, merusak sistem. Jadi biasanya malware ini tidak mau mencuri, tapi hanya mau merusak. Kemudian Trojan ini bentuknya dia masuk dari email. Jadi dia awalnya bukan program, maksudnya dia dikirimnya lewat email, kemudian dia menggandakan diri. Kemudian jadi filenya jadi double kayak gitu kan. Kemudian dia mencuri informasi dan merusak sistem komputer. Nah, ransom ini yang baru. Jadi yang dia target serangannya adalah pengguna Windows. Sebenarnya bagian dari malware. Nah, dia tuh berusaha untuk memblok akses kita. Jadi misalnya kita punya account Windows, dia berusaha untuk mengambil alih account kita dan database dari Microsoft atau aplikasi yang ada di dalamnya. Nah, ini yang masih paling baru sekarang. Kemudian selanjutnya password cracking dan hacker. Jadi ini satu bagian. Jadi yang password cracking itu dilakukan oleh hacker. Jadi hacker adalah orang yang mengambil alih sistem data pada perangkat digital. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengakses Facebook, ini kena hacking gitu kan. Ada hacker yang berusaha untuk mengambil data kita, mengambil password kita. Kemudian phishing, yang ini yang paling banyak. Jadi phishing itu seperti mengelabui, jadi menipu gitu kan ya. Jadi berpura-pura sebagai orang dari perusahaan yang menghubungi kita, kemudian dia meminta data. Ya jadi lebih langkahnya tuh lebih smooth gitu kan. Lebih kalau hacker kan agak kasar ya, kayak merampok ya. Kalau phishing ini kayak mencuri pelan-pelan. Nah, jenis-jenis phishing sendiri ada spear phishing, jadi targetnya spesifik dan mengaku sebagai pengirim terpercaya. Kemudian deceptive phishing, ini yang paling umum. Jadi dia misalnya saya dari Docomo, nomor Anda bla bla bla, atau saya dari Yucho, PIN Anda kartunya kartu ATM-nya udah expire, harus diganti. Jadi klik ini, jadi seperti itu ya. Jadi itu yang paling umum. Kemudian smishing, jadi ini lewat SMS. Selamat, Anda memenangkan undian. Silahkan hubungi nomor ini untuk pencairan. Nah, kemudian untuk whale phishing, ini yang paling whale itu kayak targetnya raksasa. Jadi emang udah ditargetin, misalnya Syahrini gitu kan, dia berusaha untuk menangkap mencuri datanya Syahrini. Jadi emang targetnya udah orang-orang kaya atau perusahaan-perusahaan besar. Nah, bagaimana cara teknik phishing itu? Jadi mereka biasanya menawarkan harga yang rendah dengan batas waktu tertentu. Jadi misalnya produk branded misalnya itu dia tawarkan selama hanya dalam 1 minggu, harganya 70% off kayak gitu kan. Ini kita udah harus hati-hati. Ini beneran nggak sih ini websitenya? Kayak gitu. Nanti bagaimana kita mengetahui websitenya benar atau enggak? Nanti kita coba latihan sedikit. Terus misalnya saya butuh pertolongan Anda. Misalnya saya menerima warisan dari kakek saya, tapi saya tidak bisa mencairkannya. Mungkin biasa menemukan seperti itu ya di email ya. Saya membutuhkan data Anda sebagai kolega agar kita bisa mencairkan data warisan yang saya terima. Nanti kita bisa berbagi, misalnya 50-50. Yang ini udah kerasa banget phishing-nya, udah ngerasa nipunya gitu kan. Terus misalnya ini yang biasanya yang targetnya ya masih single nih, atau ya misalnya di biro-biro jodoh. Anda sangat menawan kayak gitu kan. Jadi ada teman pengalaman, dia golongan ini LGBT, kemudian dia berusaha mencari pasangan di internet, dan akhirnya dia ketemu
tapi yang dia dapatkan itu adalah orang yang mencuri data. Jadi niatnya si pasangan ini mau ke Indonesia, tapi dengan cara mengirimkan data-data pribadi dia sebagai orang yang menjamin dia di Indonesia. Nah, saat itu untung dia tidak memberikan uang, tapi dia memberikan semua data-data. Nah, ini juga yang sering banyak sering banyak ditemui, yang selamat Anda menang, menang sebagai juara 1 di undian Shopee misalnya, atau di undian mana gitu kan. Nah, ini yang sering kita dapat dari SMS misalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang bilang akun Anda dibajak, tapi kita bisa bantu. Silahkan klik ini. Nah, ini yang kata-kata yang seperti ini yang sering kita temui. Nah, bagaimana cara mengetahui email phishing? Maaf, salah tulis. Yang pertama adalah perusahaan yang sah punya email domain yang resmi, dan perhatikan address barnya. Saya mau tanya ke teman-teman. Di sini yang mana yang benar? A atau B? A. Ya. B. B atau A? A atau B? B. A. A. Jadi kita harus kenalin. Jadi kita misalnya pelanggan apa? Jadi kita harus kenal yang mana yang benar nih, gitu kan? Jadi kita harus domainnya itu yang harus diingat. Misalnya ipme gitu kan, ipme.com. Terus ada yang datang ipme.net. Yang mana yang benar gitu kan? Karena kita sebagai pelanggan atau kita sebagai member, kita harus ingat. Nah, jadi kalau yang di kasus ini, jadi yang benar adalah yang di atas, karena yang di bawah ada amazon123.com. Semuanya dari sini semuanya sama, sini sama, akhirnya di sini yang berbeda. Nah, di sini dia berbeda. Jadi ini salah. Jadi ada angka itu ya. Nah, ada lagi satu tes lagi. Ini yang mana yang benar? Yang A. B. A atau B? B. B. B lebih secure. Jawab A, kenapa? Yang B kenapa? Yang A, yang B itu ada S-nya. Coba iya. silakan Mbak Nuning jawab Benar. kenapa? Mbak Nuning. Mbak Nuning kenapa? Yang B itu ada S-nya, nggak ada itu HTTPS. Nggak ada ya? Oh iya. Iya, benar. Kali nggak tahu deh. Ya, jawabannya benar B gitu kan? Ya, karena tadi alasannya benar. Yang D. Iya, ada karena S-nya. S-nya lebih secure. Iya, betul. Nah, ini adalah bentuk proteksi dari website. Yang B. Jadi kalau udah nggak ada S-nya, itu misalnya kita pakai browser kita itu udah langsung bilang ini berbahaya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pakai HP atau apa gitu yang ternyata dia tidak bisa mendeteksi, jadi kita asal ngeklik aja. Nah, sebenarnya yang ini belum tentu dia virus gitu kan. Jadi misalnya kalau saya datanya misalnya download data. Nah, datanya itu besar, biasanya langsung yang pakai ini gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau bertransaksi atau mau cari informasi, harus yang ada S-nya. Karena ini adalah bentuk proteksi dari website. Gitu. Nah, terus selanjutnya, saat kita mendapatkan email, itu biasanya perusahaan memanggil nama kita. Misalnya, Ibu Sari, kemudian dia akan menyebutkan. Tapi kalau saya nih gampang banget diketahui. Jadi ketika orang mengirimkan email berdasarkan Facebook account saya, itu kan bukan nama asli. Jadi kalau ada yang seperti itu, pasti dia udah mau nipu gitu kan. Kalau misalnya udah bertransaksi perbankan, kemudian dia menghubungi dengan nama alaynya saya gitu, nama yang di Facebook, itu pasti salah. Iya, berarti kalau itu harus biar aman pakai nama alay ya. Iya, nah di situ ada keuntungannya juga. Jadi ada nama alay yang nama sosial media saya, misalnya kalau misalnya akun yoga saya, semua saya pakai tidak ada nama benar. Tapi kalau nama perbankan, ini saya pakai nama yang benar.
Nah, ketika ada yang memanggil nama saya dengan bukan nama yang sebenarnya gitu kan, saya udah bisa recognize sendiri. Ini bukan account resmi atau ini bukan mestinya bisa saja itu account resmi, tapi saya tidak pernah memasukkan nama saya dengan nama-nama selain nama asli. Jadi pasti apa ya, saya bisa abaikan gitu kan. Kemudian yang selanjutnya, perusahaan resmi tidak meminta informasi sensitif lewat email. Jadi biasanya kita langsung kalau informasi sensitif kita langsung ke tempatnya. Tidak lewat email atau lewat apapun kayak gitu kan, media lain. Kemudian ini yang kerasa banget nih. Yang nomor 4, email phishing itu tata bahasanya buruk. Jadi kalau misalnya di bahasa Indonesianya pun juga kadang tidak terlalu formal kayak gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya grammarnya yang salah. Nah, kalau bahasa Jepangnya ya ini kalau saya bisa terserang ini dari bahasa Jepang. Tapi biasanya kalau saya dapat email atau apa itu saya cuman seringnya abaikan. Jadi kalau misalnya saya karena bahasa Jepang saya terbatas, jadi kalaupun saya ada keluhan atau apa, saya langsung ke kantornya. Terus yang selanjutnya kita dipaksa masuk untuk ke website mereka. Jadi mereka misalnya kayak akun Anda dibajak, klik ini untuk menggantikan, atau misalnya masa password Anda expire, Anda harus mengklik ini agar aktifkan kembali, misalnya seperti itu. Jadi kita ada tuntutan untuk masuk ke situ. Jadi sementara kalau yang resmi biasanya hubungi customer service Anda gitu kan. Tapi kalau yang ini klik ini gitu kan, dia emang udah maksa untuk masuk ke website mereka. Nah, yang selanjutnya itu mereka ngasih lampiran. Jadi lampiran yang kita nggak butuhkan. Jadi kalau misalnya lampirannya cuma PDF atau Word atau gambar, PNG atau JPEG, itu nggak masalah gitu kan. Kita bisa ngelihat tapi jangan ngeklik yang ada di dalamnya. Nanti di dalamnya itu misalnya dia ngasih PDF, kita klik PDF-nya terus dia ngasih link. Nah, kita nggak boleh ngeklik link itu. Tapi kalau udah dia bentuknya program, jadi udah kita bentuknya .exe, itu ini udah program. Kita klik dia langsung running ke program ke device kita. Kemudian kalau dia filenya besar, dia itu sampai ngasih zip, kemudian nanti diklik akan running lagi gitu kan. Jadi kita harus hati-hati kalau misalnya emang kita nggak ada, misalnya hanya dapat email kemudian dia kasih link atau apa file, itu nggak usah dibuka. Kalau misalnya memang kita nggak yakin dengan dari siapa pengirim itu. Terus kita lihat juga tadi misalnya domainnya. Oh ini Yahoo tapi O-nya itu ganti 00 gitu kan. Ini bukan yang ini gitu. Nah, selanjutnya ini yang paling penting. Jadi ketika kita melihat sebuah website, kemudian ada diskon akhir tahun misalnya, itu brand yang kita suka. Nah, bagaimana caranya? Ini jangan-jangan brandnya palsu atau apa gitu kan, ini websitenya. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi, oke, coba saya. Jadi kita klik ini, nanti saya sharing di chat aja. Jadi kita bisa klik, lihat umurnya. Jadi saya coba masukkan di website, di link ini, saya masukkan datanya IPMI, websitenya IPMI. Nah, di sini akan muncul data-data yang IPMI masukkan. Jadi akan ketahuan kapan dia dibuat. Jadi misalnya kalau dia brand mahal misalnya kayak gitu kan, kemudian diskon besar, kita lihat, oh kalau website ini pasti udah puluhan tahun gitu kan, lebih dari 10 tahun. Tapi kalau dia ternyata baru 1 bulan yang lalu, ini pasti penipuan. Karena dia udah brand terkenal, tidak mungkin websitenya baru dibuat dalam beberapa bulan. Nah ini apa ya? Kalau dari goalnya presentasi ini, saya mau sharing yang ini, bagaimana biar kita terhindar dari website palsu. Kemudian bagaimana cara menghindari cybercrime? Agak masih berhubungan, tapi sekarang kita membahas tentang kejahatannya. Jadi ketika kita bertransaksi,
kita pilih sistem pembayaran yang bisa ditelusuri. Jadi misalnya PayPal, kartu kredit, Amazon Gift atau Apple Pay, Google Pay dan lain-lainnya yang bisa ditelusuri. Jadi mungkin Mbak Teriska lebih paham ini bagaimana kalau misalnya kita mau mencairkan dana dari kartu kredit misalnya kayak gitu, itu kita harus mengisi data kan. Nah, data itu bisa ditelusuri. Tapi kalau misalnya kita bertransaksi dengan transfer langsung, yang kita juga nggak tahu. Jadi misalnya, ya ada yang bilang kita bisa telusuri nomor rekening itu. Cuman permasalahannya biasa ada orang yang kehilangan kartu kredit, kehilangan bank account yang maksudnya di-hack juga, bank account-nya di-hack atau KTP-nya hilang. Jadi KTP-nya hilang, kemudian orang menggunakan KTP dia untuk membuat bank account. Ini ada kasus, teman saya pernah kena kasus seperti ini. Jadi dia kena tipu dan dia berusaha mentelusuri account yang dia kirim, uang yang dia kirim itu. Nah, akhirnya ternyata setelah dia dapat, orangnya adalah, dia udah tahu gitu kan, ini orang, nama account yang ini, datanya di sini, banknya ini gitu kan. Nah, ternyata orang yang asli, pemilik account yang asli itu, yang KTP-nya hilang. Dan orang yang menemukan KTP itu membuat bank account. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita harus, ini juga pelajaran bagaimana kita harus menjaga data KTP kita. Jadi misalnya ada survei, jadi kemarin ada beberapa survei, sebenarnya surveinya bagus, tapi surveinya itu mau kita memfoto KTP. Jadi ini berbahaya ya. Jadi ketika kita membagi scan hasil foto dari KTP kita, ini salah satu bisa disalahgunakan. Jadi kalau misalnya memberikan data, jangan sampai memberikan data full. Juga kalau di Indonesia kan data verifikasi menggunakan data ibu. Nah, ini juga saya sering ingatkan ke teman-teman, ketika menulis nama ibu harus hati-hati. Jadi misalnya, padahal itu cuma untuk RT aja, keperluan RT RW gitu kan. Nah, kita harus menulis nama ibu. Jadi tulis nama ibu yang tidak misalnya disingkat gitu kan. Yang seharusnya nama ibunya siapa gitu kan. Misalnya Ane iya gitu. Misalnya Anelia gitu kan. Diganti cuman Ane kemudian Pangestu misalnya kayak gitu. Jadi nggak pakai nama lengkap. Jadi si anak juga Mas kita itu bisa melindungi data perbankan kita dari nama ibu, berdasarkan dari nama ibu kandung. Mbak Riri, mohon maaf waktunya sekitar 5 menit lagi. Oke, aku running. Ini udah mau selesai juga. Jadi yang selanjutnya adalah simpan login kita hanya untuk kita. Jadi kita nggak ngasih bagi-bagi login kayak gitu kan. Terus jangan menerima pertemanan kalau misalnya kita nggak kenal. Jadi kalau misalnya dia sama-sama ini kita pernah ketemu face to face atau kita pernah komunikasi berteman nggak masalah. Tapi kalau misalnya enggak, ini salah satu cara menghindari. Jadi kesannya nggak sombong. Tapi kalau misalnya kadang ada orang yang membajak account gitu. Nah, kemudian selanjutnya berhati-hati menggunakan aplikasi. Jadi misalnya seperti yang saya bilang tadi, semua orang pada ikutan game itu, kemudian kita ikutan juga, akhirnya kita kena hack. Terus ganti password secara berkala. Di email juga kita harus cek email spam, itu kita harus delete semuanya aja. Jangan sampai nanti kita salah klik atau apa, akhirnya ke ini. Kemudian cek fitur keamanan sosmed dan laporkan ke customer care bila ada masalah gitu kan, atau merasa ada akun temannya yang dibajak, kita bantu dia melaporkan gitu. Jangan tergiur dengan harga yang super murah dan menggiurkan, ini yang utama. Aktifkan antivirus yang up to date. Jadi jadi biar juga aktifkan. Jadi misal iOS kita harus update juga dengan mengaktifkan yang terbaru, iOS yang terbaru misalnya, itu juga meningkatkan security kita. Terus abaikan email atau website yang mencurigakan. Terus jangan pakai software bajakan. Biasanya karena waktu mahasiswa saya hampir semuanya bajakan, satu komputer itu bajakan.
Jadi hampir setiap beberapa bulan saya harus install Penyakit ulang. mahasiswa ya, kayaknya saya juga dulu gitu. Iya, jadi setiap beberapa bulan saya harus install ulang lagi kayak gitu kan. Banyak Nah, masalah ya. iya semenjak kerja alhamdulillah ya Pak ya, nggak pakai bajakan lagi karena dari kantor. Kalau beli sendiri bajakan juga. Nah, kemudian harus data encryption. Ini biasanya untuk perusahaan. Jadi kita data kita diubah menjadi kode-kode, backup data secara rutin. Kemudian update setiap ya ini tadi udah saya jelaskan sama dengan nomor 10. Kalau ada masalah laporkan ke pihak berwenang. Terus kita lanjutkan ini yang tema terakhir, hukum cyber security yang ada di Indonesia. Secara hukum di Indonesia tidak ada hukum yang khusus untuk cyber crime. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi semuanya cuma mengacu ke situ. Jadi nanti disambung-sambungkan. Kemudian dari data dari tahun 2017 sekitar ada 1.763 laporan tentang cybercrime yang ada isinya, maksudnya bagian itu yang paling banyak adalah penipuan, ya, sekitar 700 kasus, kemudian pencemaran nama baik ada sekitar 500 kasus, pornografi 100 kasus, dan hacking hanya 1 kasus, karena orang di Indonesia menganggap hacking bukan hal yang besar, karena yang kena hack adalah Facebook gitu kan misalnya. Nah, untuk dikategorikan, jadi kejahatan cyber yang kelompok 1 itu yang seperti hacking, kemudian pencurian elektronik dan sebagainya, pencurian identitas itu bisa masuk ya. Sorry. Iya. Jadi di kejahatan, jenis kejahatannya bisa dilihat di sini, kemudian pasal-pasalnya bisa juga dilihat. Kemudian yang kedua, sebenarnya pornografi, judi, fitnah, pemerasan itu tidak ada hubungannya dengan cyber. Cuman karena orang sekarang sudah menggunakan internet, hampir semua orang mengakses internet, jadinya ini termasuk ke kejahatan yang masuk ke kelompok kedua. Kayak begitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Masya Allah, Mbak Riri kayaknya tuh maunya tuh saya nggak mau ngeberhentiin, beneran itu bagus banget. Jadi ada beberapa yang kita anggap kita sudah tahu, ternyata setelah dikaji atau dibahas lebih lanjut oleh Mbak Riri, makanya saya tuh matiin video karena saya tuh banyak gitu. Jadi malu gitu kalau ngangaknya terus-terusan gitu kan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan, kita ada waktu sekitar 15 menit. Silakan Mbak Umi yang terlihat angkat tangan duluan, setelah itu Mbak Sari. Sama aku juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kelihatan ya, maaf ya. Kedengaran? Iya, silakan Mbak. Kedengaran. Waktu kantor saya yang dulu sih ya, kalau misalnya per 3 bulan itu kan harus ganti password. Per 3 bulan, jangankan password. Terus pintu aja sampai ada 3, karena travel kan Kucing Johor ya, data-data pribadi orang kita simpan. Jadi pintu pun ada 3, mau masuk ke ruangan tuh kita semua pakai kode, itu semua setiap 3 bulan tuh diganti kode-kodenya, termasuk di komputer. Bisa dipersingkat Mbak Umi, sayang pertanyaannya biar. Ya, nah itu kalau misalnya di komputer pribadi kita juga kan pas waktu beli itu udah ada antivirusnya. Nah itu kadang saya juga kan lupa untuk kebiasaan di kantor dulu per 3 bulan ganti password. Dan kalau misalnya yang punya pribadi sendiri, apakah kita mesti ganti per 3 bulan atau lebih, atau gimana yang baik, atau gimana? Kalau ini baiknya ganti secara berkala gitu kan. Jadi kalau misalnya di kantor itu, kalau di kantor saya jadi password komputer sama password email kantor itu jadi satu. Jadi ketika satu ganti ikutan ganti semua. Nah, kalau untuk yang pribadi, saya gantinya yang sering berhubungan dengan internet saya ganti. Jadi misalnya email
harus saya ganti berkala gitu kan. Tapi kalau password untuk masuk ke komputernya yang pribadi saya nggak ganti karena yang bisa akses cuma saya. Gitu. Terima kasih. Tapi hati-hati Mbak Umi ya, sering nanti malah lupa yang mana yang kemana. Yang mana. Alhamdulillah selama ini, iya, alhamdulillah selama ini saya masih lancar-lancar aja, nggak ada yang maksudnya hang-hang atau gimana gitu, baik di kantor atau di rumah. Kita sudah merubah, sebaiknya kita udah tahu di mana kita menyimpan file untuk password atau email yang baru. Karena khawatir kadang suka lupa kalau sanggar. Mbak, terima kasih Mbak Riri, terima kasih Mbak Umi. Terima kasih Mbak Riri. Mbak Sari. Mana? Assalamualaikum Mbak Riri, makasih banyak atas penerangannya tadi. Aduh, senang banget. Saya mau bertanya singkat aja, ada 2 pertanyaan. Pertama, kalau di kantor itu email saya itu spamnya itu kalau saya kira-kira 2 hari jangan ngecek udah 100. Terus tapi dia ada bacaan spam gitu loh. Terus itu semua saya rangkum terus saya masukin ke bagian spam, kan ada ya di situ. Tapi kemudian muncul lagi. Nah, itu gimana caranya supaya nggak muncul? Itu saya pusing banget. Kalau saya biasanya ngeblok, saya blok yang spam itu. Jadi kalau misalnya saya sering mendapatkan email yang sama, itu saya blok. Atau misalnya saya nggak dulu sempat misalnya ngeklik apa, kemudian subscribe kayak gitu kan, itu di unsubscribe. Nah, kalau misalnya spam itu sebenarnya teman saya ngirim email, tapi dia menunjukkan misalnya dia udah masukin email link pribadinya, link ID-nya di situ, apanya Facebooknya di situ, akhirnya penuh dengan link gitu kan. Itu secara otomatis email akan mengkategorikan ini spam. Jadi padahal itu bukan spam, cuman karena terlalu banyak email, maksudnya link di dalamnya, akhirnya itu didetek sebagai ini. Jadi kalau misalnya amannya, kalau misalnya kita kirim email, misalnya kita punya perusahaan, misalnya Mbak Sari punya perusahaan, link emailnya itu emailnya di misalnya bla 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 bla, terus Sari Okano direktur, terus di bawahnya ada link perusahaan, terus ada lagi link pribadi, link apa, itu sebenarnya dikurangi linknya. Jadi ambil satu aja, karena nanti di email penerima itu dikategorikan sebagai spam. Oh, mungkin itu ya jadinya ya. Terus satu lagi, makasih tadi penjelasannya. Ini di laptop saya yang di rumah, itu setiap saya buka pasti keluar iklan untuk untuk memperbaharui cyber gitu, supaya antivirus gitu. Pertama free yang tadi bilang ya, kemudian per bulannya 3.600, ada yang 3.900 gitu kan. Itu malware kali ya Mbak. Itu gimana itu kok setiap saya buka pasti keluar. Jadi kalau misalnya udah punya antivirus yang lain, itu diabaikan aja. Jadi atau misalnya di memorinya search engine-nya itu udah ada tersimpan. Jadi kita cek lagi di history search engine kita, kemudian kita delete di situ. Jadi itu biasanya nggak muncul lagi. Baik, belum saya cek itu. Makasih banyak. Iya. Terima kasih Mbak Sari. Jadi mohon maaf Mbak Riri, terima kasih jawabannya. Memang kadang ya kalau yang spam itu tuh sangat mengganggu. Kita bisa memblok ya Mbak Riri ya. Tapi kadang mereka itu kalau yang karena memang kerjaannya mereka mencari mangsa, mereka tuh akan berubah ya, dirubah sedikit hingga tetap bisa masuk gitu, walaupun udah kita blok gitu. Jadi harus rajin-rajin ngeblok Mbak Sari. Hanya hati-hati kalau yang itu kadang mereka bukan spam ya, karena seperti yang tadi Mbak Riri bilang, karena ada beberapa link jadi dianggapnya itu spam gitu. Terus kemudian yang tadi ya Mbak, yang antivirus itu juga kalau dia tiba-tiba muncul, kita buka terus tiba-tiba muncul, itu tuh ini ya Mbak Riri ya, malware itu yang abunai gitu. Jadi kalau muncul dari in the middle of nowhere tiba-tiba pung gitu. Iya, itu juga bisa ya, bisa jadi udah keserang. Nah, sempat ada juga waktu saya S1, teman-teman pada nggak mau pasang antivirus. Ya, maksudnya karena antivirus itu juga berbayar, Windows-nya kan juga palsu. Jadi ngapain? Terus ada bilang antivirus itu kan yang ngebuat virusnya gitu kan, biar dia dibeli gitu, jadinya dia nyerang kayak gitu. Nah, itu saya juga pernah dengar tuh. Benar nggak sih itu?
ada yang seperti itu, ada juga yang benar-benar kalau misalnya udah yang ternama, yang McAfee kayak gitu kan, ya emang udah yang besar kayak gitu. Avast itu emang udah besar kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya antivirus apa yang dulu itu yang ini Trojan apa gitu kan. Nah biasanya ternyata yang itu yang membuat virus kemudian menyebarkan, terus dia menjual antivirusnya gitu. Ya tapi itu biasanya yang pernah saya dapat yang Indonesia, buatan Indonesia, Trojan Indonesia. Iya, Trojan dulu rame ya. Ramai. Bikin sebel ya, double emailnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Boleh, Mbak Wiwi. mungkin bisa dinyalakan. Tadi Mbak Wina. Iya, Kalau assalamualaikum. Wiwi, Tadi pertanyaannya udah disampaikan sama Mbak Sari. Alhamdulillah, jadi udah nggak perlu tanya lagi. Tapi kalau boleh agak kangkena ini, tapi bisa masuk ke teknologi. Kalau boleh bertanya, nggak apa-apa. Agak kangkenai ke cyber security-nya. Ini satu aja ya. Kayak kita kan sekarang kan udah kayak buat belanja itu ada PayPay, PayPal, kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kalau terjadi kayak gempa bumi apa gimana gitu loh, tiba-tiba kan uang kan semuanya nggak bisa dikeluarin. Nah, kita ada uang ternyata di PayPal apa di situ, apa bisa dipakai nggak ya kalau kayak situasi kayak gitu? Tergantung tokonya. Kalau misalnya ini bisa kepakai, tapi tokonya apa menerima sistem pembayaran seperti itu. Oh iya, benar-benar. Iya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya. Silakan Teh Wiwi. Setelah Teh Wiwi mungkin Mbak Mai. Ya, assalamualaikum. Ini banyak yang pengen ditanyain tapi karena biar nggak gaptek katanya ya gitu ya. Ini mau tanya yang kalau apa ada hubungannya nggak ya kalau kita menerima link-link dari YouTube atau dari apa di WhatsApp atau di Facebook, apa berpengaruh nggak itu ke takut kena phishing atau kena hacker itu di Facebook kan suka ada juga tuh link-link yang tinggal kita klik atau promosi gitu. Apa itu ada pengaruhnya juga ya? Dan biasanya satu lagi mungkin di nama Facebook mendingan jangan nama yang sama dengan nama akun itu ya. Kayaknya kalau dirubah ya. Betul kayaknya kalau di media sosial jangan jujur kali ya kita ya. Bohong ya, harus pakai nama abal-abal ya kalau gitu ya. Jadi kalau misalnya nama bukan nama KTP ya, kalau saya bilangnya jangan, bagusnya nggak nama KTP. Jadi kalau nama KTP kan gampang. Yang penting orang tahu oh ini si ini gitu kan. Nah kecuali kalau misalnya website yang sosial media untuk pekerjaan. Link ID itu kan itu pekerjaan. Nah, di situ menggunakan nama yang benar gitu kan. Saja nama benar tapi bukan nama KTP gitu kan. Jadi solusinya seperti itu. Nah, kalau misalnya linknya atau benar atau enggak, ini tergantung lagi Mbak. Jadi misalnya kayak banyak toko, sempat ada yang Mbak siapa itu yang pernah ketipu belanja di toko Vietnam ya atau di toko mana ternyata barangnya nggak muncul. Nah karena ya tidak bisa belanja online ya tidak bisa diverifikasi. Tapi ada yang benar juga, cuman kita berhati-hati aja kalau misalnya belanja yang benar-benar misalnya dengan transaksi yang besar ya lebih baik di tempat yang bisa ditelusuri. Berarti harus pengecekannya juga misalnya dapat WA ya dari kakak dari Indonesia misalnya judulnya emang pengen dilihat gitu loh. Itu bahaya apa enggak ya kalau misalnya lihat aja tadi seperti yang saya lihat kalau misalnya di HTTP gitu kan S-nya nggak ada, udah nggak usah diklik gitu kan. Gitu. Jadi dilihat misalnya dapat linknya dari berita misalnya Kompas gitu kan nggak apa-apa, BBC nggak apa-apa. Tapi kalau udah yang aneh-aneh kayak gitu, biasanya juga mereka isi beritanya juga provokasi. Jadi mending nggak usah dilihat. Jangan diklik ya. Kalau yang YouTuber itu gimana tuh? Kan suka banyak tuh YouTuber maksudnya artis-artis yang di YouTube kita klik itu
nggak Virusnya masalah. bisa masuk ke Facebook kita atau ke paspor kita Nggak atau gimana? masalah. Jadi paling nanti kalau YouTube ininya aja iklan yang ada di YouTube itu masuk ke ini kita jadi pops up juga Oh, di ini. nanti Jadi muncul. misalnya iklan TikTok yang sebelum YouTube nanti muncul di Facebook kita juga. Jadi kayak gitu aja. Jadi apa ya, kayak link semuanya gitu. Aha. Tapi nggak membahayakan kecuali Oh, kalau itu kita enggak ya. klik. Baik, ya. Terima kasih. Masih banyak yang pengen ditanyakan, tapi biar yang lain silahkan saya mendengarkan lagi. Makasih Terima kasih banyak. Kak Wiwi pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Tewi pertanyaannya. Jadi mungkin jadi buat hati-hati buat kita ya Mbak Riri ya. Jadi setiap apapun dari Facebook atau dari apapun kita tetap harus lihat linknya. Jadi selama dia tidak ada yang aneh-aneh ya Mbak Riri ya. Jadi kalau selama dia masih normal itu bisa dianggap aman. Silahkan Mbak Nuning. Tapi tadi Mbak Nuning katanya mau terakhir, nggak apa-apa. Setelah Mbak Mai. Ya, yang terakhir aja. Mbak Mai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih Mbak Riri. Jadi belajar banyak saya. Ini yang saya mau tanyakan, gimana misalnya kalau kita udah terjebak atau bahkan sudah kena hacking, sudah terkena hacker, itu gimana solusinya atau tindakan apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa keluar dari apa namanya alam mereka, dunia mereka gitu. Jadi kalau misalnya kita udah masukin kartu kredit gitu kan, data kartu kredit, saya sempat kena juga waktu mau beli buku. Jadi pas udah kena gitu sadar, akhirnya saya hubungi bank kartu kredit saya, kemudian saya klik baca detail lagi bagaimana cara membatalkan unsubscribe website mereka. Akhirnya emang butuh proses gitu kan, jadi kita harus masukin isi formulir, kemudian submit ke dia, kemudian langkah selanjutnya karena saat itu nggak banyak, cuma sekitar 3.000 yen atau 4.000 yen, jadi saya langsung ganti ganti password PayPal-nya. Seperti itu. Tapi kalau udah besar itu bagusnya dilaporkan ke polisi kayak gitu kan. Jadi untuk menghindari sekalian juga. Tapi biasanya kalau untuk apa yang bisa mengakses kartu kredit itu mereka sebenarnya udah punya resmi gitu loh. Ininya resmi sebenarnya. Jadi bisa ditelusuri. Cuman karena kita tidak hati-hati membaca sebelumnya, kita asal klik aja gitu atau udah pengen banget pengen punya buku itu atau apa gitu kan, contohnya saya akhirnya udah karena udah deadline juga, akhirnya caranya itu akhirnya kena, nggak hati-hati di situ. Jadi kalau udah seperti itu ganti password kredit card-nya atau PayPal-nya, terus kalau misalnya ajukan dokumen bagaimana cara unsubscribe atau membatalkan langganan, itu kita baca lagi ke websitenya dia. Nah sebelum nah biasanya kalau ini kita lihat juga tadi yang dari link, coba saya kirimkan di chat. Ya kita lihat di sini di domain tools itu ini websitenya benar-benar udah lama atau apa gitu di awal, tapi kalau udah kena udah kita protect diri sendiri dulu, cancel semua atau hubungin bank kita kemudian ganti password biar transaksi bulan. Kayak di Facebook itu Mbak Riri? Kalau yang di Facebook itu biasanya ada kalau udah kena hacker, jadi kita kembali ke email kita. Nah email kita yang kita ingat, maksudnya kita masuk ke email kita. Jadi kalau kita udah kena Facebook kita udah diambil orang, kita langsung ambil ke email kita. Email kita jangan sampai kena hacking juga. Terus kita ganti password email. Jadi dia walaupun dia kena dia bisa masuk ke Facebook, dia nggak bisa masuk ke email. Nah kalau udah ini biasanya kakak ipar saya kemarin kena, dan dia tuh karena nggak terlalu aware, jadi sampai email dia juga kena gitu kan. Jadi cara dia menyelamatkan tinggal lewat HP, nomor HP-nya dia aja. Nah ada yang kalau misalnya nomor HP-nya udah kena bisa ke ini juga gitu kan, itu udah wassalam banget.
Jadi, nah akhirnya dia saat itu dia hubungi teman yang bisa mengambil, jadi kayak hacker dilawan hacker gitu kan. Jadi dia menghubungi hacker yang lain, bagaimana biar bisa mengambil Facebook-nya kembali. Masya Allah. Kayak begitu. Ya, Mbak Jadi ya Riri, walaupun terima kasih. iya, Terima kasih jawabannya Mbak Riri. Makasih bisa memberi Mbak solusi. itu pertanyaannya, makasih Mbak Riri. Kadang memang Facebook juga bisa jadi ini ya, kadang kan memang mereka suka nanya ya apa mau nambahin nomor telepon atau enggak. Saya termasuk yang tidak menambahkan nomor telepon karena saya takut menambah lagi informasi yang akan mereka curi gitu. Tapi justru itu malah bisa jadi keamanan ya. Jadi keamanan karena tinggal itu satu-satunya gitu kan. Nah, untuk Facebook saya punya nomor Indonesia yang udah saya pakai dari tahun 2000-an sampai sekarang itu saya nggak ganti. Jadi saya berusaha kalau misalnya ada sesuatu, saya bisa verifikasi langsung dari nomor itu. Terus sama emailnya tuh juga ada beberapa. Jadi saya kategori salah satu tips kali ya. Jadi ada email yang saya untuk perbankan, ada email untuk sosial media, ada email untuk langganan apa, misalnya hanya berita yang tidak penting kayak gitu kan. Jadi ketika misalnya ini kategorinya nggak terlalu ini, ya udah masukin ke kategori ini aja gitu. Jadi aman ya untuk perbankan itu nggak bisa kesentuh. Nah untuk yang perbankan juga emailnya verifikasinya juga lain lagi gitu kan. Jadi berlapis-berlapis. Berlapis ya, Insya Allah. Jadi permasalahannya kalau lupa passwordnya. Jadi ya, ganti kita harus semua punya gitu penyimpanan kan. ya. Iya. Yang penting tuh penyimpanan jangan pernah hilang ya. Iya. Catatannya. Kalau catatannya hilang. Makanya memang kita tuh nggak selalu bisa mengandalkan teknologi ya Mbak Riri ya. Jadi ya, tetap aja kita tuh harus mengandalkan otak kita juga kadang. Karena kalau sekarang kita udah ada GPS, dulu tuh kita bisa tahu ke rumahnya orang itu tanpa perlu pakai GPS kan, apa ke kiri ke kanan. Sekarang begitu udah ada ini sampai nomor telepon pun, nomor telepon suami kadang saya lupa. Karena biasanya sekarang kita nge-tag gitu kan, tinggal connect udah nama. Kalau dulu kan kita harus ke telepon umum gitu. Memang melatih kecerdasan. Saya banget tuh GPS nggak ada. Ya silakan Mbak Nuning. Mungkin nanti terakhir Mam Ica ya. Boleh Mbak Nuning silakan. Masya Allah Mbak Riri, terima kasih banyak ya atas sharingnya, nih berguna banget ya, terutama buat kita-kita yang masih awam, belum paham banget atau istilahnya gaptek ya. Kemudian gini, tadi mungkin sudah ada pertanyaan dari Mbak Mai tentang bagaimana jika kita sudah terjebak, tapi ini dari mungkin Mbak Mai dari segi medsos ya, medsos. Kalau saya jadi gini, kayaknya saya pernah download program gitu ya. Ternyata banyak banget ya program yang abal-abal, biasa cari gratisan kan. Nah, gimana caranya? Jadi sudah terlanjur mendownload ya itu program abal-abal. Terus waktu saya mau mendelete itu nggak bisa. Jadi sampai sekarang ini tetap aja gitu loh bercokol di PC saya. Saya berusaha menghilangkan dengan segala cara, tetap tidak bisa. Apakah memang itu ada suatu program yang sadis begitu gitu loh, dan apakah data-data saya sudah tercuri atau bagaimana? Tapi alhamdulillah ya, walahu alam lah, mudah-mudahan tidak. Tapi ya itu si Terminator itu tetap bercokol gitu, tidak bisa. Itu bagaimana caranya untuk mendelete. Kemudian saya mungkin akan membantu, maksudnya bukan membantu, menambahkan informasi Bu Sari ya tadi, bila mana ada email spam gitu masuk ke komputer di kantor. Kalau dulu itu saya biasanya sudah ada kategori, misalkan jadi ada komennya ya di menu-menunya, misalkan ini spam, dialokasikan aja, dia otomatis jido akan masuk ke spam, jadi tidak akan masuk ke email yang inti gitu. Itu ada itu Bu Ketum ininya, komennya, menunya gitu loh kalau nggak salah. Cuman di sini saya nggak ada ya, jadi harus ke kantor dulu. Demikian itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau software yang udah kelanjur ke download ya di ini uninstall, udah diinstal kemudian kita uninstall tapi masih ada. Nah, itu biasanya kita kalau misalnya kita lihat lagi saat kita install harinya,
kita kembali ke menu uninstall, itu akan muncul kapan kita install. Nah, di situ kita lihat, ini kayaknya biasanya karena kita cuma maunya saat itu kita rasanya cuma install satu software, tapi ternyata punya anak. Nah, anaknya ini yang kita uninstall juga. Nah, kalau misalnya dia tidak sampai kita tidak bisa uninstall anak-anaknya juga, solusi satu-satunya tinggal ini reinstall komputernya. Jadi ya kayak waktu saya masih kuliah, itu rajin uninstall yang akhirnya ada apa ya? Karena semuanya bajakan, jadi pekerjaannya langsung bersihin total semua. Jadi kita bekerja dari ulang lagi. Dan kadang file juga hilang. Nah, kalau minta file hilang, jadi kita udah pakai ini hard drive yang cuman kita bisa pakai. Jadi nggak dipinjamin ke teman, karena pinjam ke teman nanti virusnya jadi banyak gitu. Jadi maksudnya rebooting lagi gitu, tapi itu masih ada terus gitu loh. Jadi kenapa ya? Kalau rebooting lagi, biasanya kalau udah diinstal reinstall softwarenya tuh, Windows-nya, operation system-nya, udah langsung biasanya hilang dia udahan. Tapi nggak bisa di-delete itu. Nggak bisa. Nanti mungkin ini saya akan share ya di line ya, bagaimana cara. Belum pernah dapat kasus seperti itu juga soalnya. Jadi biasanya kalau udah saya dari awal, akhirnya dia udah kembali lagi. Nah, kalau misalnya sekarang itu kan kalau orang tuh bilang dulu pakai Mac itu lebih bagus karena virusnya kurang. Ya, sekarang saya pakai Mac memang. Ya pelanggannya emang tidak sebanyak Windows gitu kan. Jadi yang pembuat virus juga sedikit. Nah, akhirnya kalau misalnya mau kurang nggak terlalu banyak serangan virus, biasanya pakai yang operation system-nya sedikit. Nah, yang paling tidak sedikit itu Ubuntu Linux ya, Ubuntu Linux. Itu yang benar-benar karena kita masuk sana itu harus pakai bahasa program kayak gitu kan. Ya, jadi buat programmer ya. bla 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 gitu kan. Okay. CD bla bla bla. Kalau mau ngeklik aja kita nggak ngeklik, tapi masuk ngetiknya CD gitu kan, CD direct terus masuk ke mana gitu kan. Nah kalau misalnya Windows kita ngeklik aja, mau masuk folder ngeklik aja. Jadi karena terlalu gampang ini, akhirnya banyak yang menciptakan virus. Oke, terima kasih banyak Mbak Riri. Terima kasih bantuan jawabannya juga. Oke, Mbak Riri, Mbak Nuning. Jadi memang bisa di ini Mbak, dengan reinstall Windows-nya. Jadi benar-benar kita harus berani memang, karena kalau udah di reinstall itu hilang semua sih memang. Jadi kalau masih ada tuh dia belum di reinstall kan. Padahal udah di delete tapi nggak hilang-hilang, itu berarti nanti pas reinstall akan hilang gitu. Iya, asal kita berani nggak, itu reinstall tuh berarti subruk semua itu. Nah itu Mbak ada yang software berbayarnya yang ini yang masalah ya. Jadi harus ngingetin lagi yang berbayar itu. Takut, iya benar. Jadi memang soalnya pernah kejadian hilang semua itu. File termasuk logo. Beranak gitu seperti kata Mbak Riri, jadi beranak-beranak. Jadi kita tuh uninstall anak, dan mereka tuh kadang ada kayak program, jadi kayak penyakitnya ini, obatnya itu harus ini gitu. Nah kita terus tahu itunya. Jadi kalau biar daripada pusing cari obatnya, ya udah uninstall aja. Langsung aja. Iya ya, benar juga. Ya, saya coba deh. Satu lagi ya Mbak Riri ya, nggak apa-apa, pertanyaan dari Mam Ica. Silakan Mam Ica. Oke, Mbak Ica. Tadi Mbak Ica mau tanya. Mungkin mute-nya dibuka dulu, mungkin lupa. Tadi saya sempat bilang kemungkinan waktunya udah habis. Takutnya Mam Ica udah keburu ini. Nggak apa-apa kalau gitu. Alhamdulillahirobbilalamin, tidak ada lagi pertanyaan. Tadi Mbak Umi sempat ngangkat tangan, udah ya? Udah? Oh, maaf ya, mohon maaf waktunya udah mepet. Tadi yang Mbak Mai ya bilang kalau misalnya udah kena hacker itu harus gimana? Kalau yang saya ketahui, maaf ya, kalau saya ketahui dikit sih, kalau tiba-tiba kita sadar kita kena hacker, itu sebaiknya LAN kabelnya dicabut semua, WiFi-nya di-off-in, semua komputer settingnya dicabut kabelnya supaya enggak menyebar ke yang lain. Itu awal untuk tidak menyebar dan
data kita nggak kambil semua. Ya, apakah ya? Ya, yang kayak gitu benar kayak gitu kan. Jadi jadinya misalnya kita bekerja dengan komputer server kayak gitu. Jadi kayak misalnya saya kerja, jadi saya kerja di komputer tapi datanya di komputer yang lain. Saya connect-nya pakai ini apa? Pakai server kayak gitu. Nah, biar tidak ke deteksi yang lain, saya matikan internetnya biar dia nggak masuk ke komputer server. Benar seperti itu. Cuman tetap aja lagi kita yang harus hati-hati untuk apa ya, untuk mengatasinya seperti itu loh Mbak. Jadi kalau misalnya kita bisa menjaga komputer kita, kemudian kita bisa menjaga komputer server kan. Cuman permasalahannya kalau saya tidak connect ke server, saya nggak bisa kerja kayak gitu. Jadi solusinya ada antivirusnya itu yang kayak di ini apa? Kalau di kantor saya dia pakai perusahaan lain, jadi dia hire Mitsubishi yang mengolah server. Jadi untuk semua keamanan seperti, jadi misalnya kayak Mbak, jadi di kantor Mbak ada data-data pelanggan. Nah, data pelanggan ini tidak hanya berada di satu komputer, tapi ada komputer server. Nah, biar aman, di-hire lah perusahaan yang bisa menjaganya kayak gitu. Sama Mbak, Mitsubishi juga. Mitsubishi juga Mitsubishi, ya. ya. Terima kasih Mbak Riri, terima kasih Mbak Umi. Mungkin kalau untuk perusahaan udah lebih aman ya karena ada yang menjaganya. Tapi untuk pribadi mungkin seperti yang Mbak Umi bisa lakukan dicabut. Tapi itu tergantung dari si hackernya itu tujuannya untuk apa gitu. Jadi kalau memang si hacker itu tujuannya untuk mencuri data, memang bisa diputus dengan kita mencabut semua kabel-kabel. Tapi kalau dia tujuannya untuk menghancurkan, itu dia udah keburu masuk, udah nggak bisa kita apa-apain lagi. Memang akan tetap terus berjalan kerusakan itu karena memang dia udah masuk ke dalam gitu. Iya benar-benar. Ya seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Banyak pelajaran yang saya dapat hari ini, Masya Allah. Jadi diskusi banyak pengalaman dengar teman-teman. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bertanya juga, karena Masya Allah dengan pertanyaan itu ilmu kita juga semakin ada yang kita tahu jadi tidak tahu menjadi tahu, kemudian yang kita tahu permukaan menjadi lebih tahu lebih dalam, dan banyak yang bisa kita ambil seperti tadi dari pertanyaan-pertanyaan juga ternyata sebaiknya kita mempunyai email-email tidak hanya satu. Jadi kita ada satu email yang untuk gaul, ada email untuk memang pribadi, ada untuk email yang benar-benar yang sangat penting gitu. Jadi kita tidak keluarkan. Dan tempat penyimpanan untuk email staf password itu juga harus kita khususkan tempatnya dan selalu melakukan backup karena kita nggak tahu kalau kapan bisa diserang gitu dengan itu. Dan seperti Mbak Riri bilang, harus hati-hati bila akan mengklik apapun di dunia maya, sebaiknya kita melihat dulu alamatnya gitu. Jadi kalau alamatnya ini mencurigakan, walaupun itu terlihat menggiurkan, sebaiknya kita lebih berhati-hati. Terima kasih Mbak Riri, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Umi, Mbak Sari, Mbak Nuning, Mbak Mai, siapa lagi tadi ya? Udah ya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Mbak Wina ini dari siapa? Mbak Wina tadi. Oh iya Mbak Wina tadi nanya juga. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pemberian sertifikat dari Bu Ketum kepada pemateri hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Riri yang cantik, cerdas, dan sangat bermanfaat hari ini. Hari ini kami di IPMIT memberikan sertifikat untuk Mbak Riri. Insya Allah kami kirim ya, atau nanti insya Allah ketemu di rumah saya. Insya Allah. Kami tunggu dan terima kasih banyak atas sharingnya hari ini. Terima kasih untuk divisi ITP juga, Mbak Ane, atas segala ide-ide yang cemerlang. Ya. Jazakumullah khairan Bu Ketum dan Ibu Sekretaris untuk pemberian sertifikatnya. Alhamdulillah dengan ini
acara hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat, dan kita bisa juga mungkin membantu teman-teman kita atau bisa men-sharing ilmu kita yang sedikit ini kepada yang lain, mudah-mudahan berguna. Acara saya tutup. Mari kita membaca istighfar sebelumnya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan, kata-kata atau kesalahan yang mungkin tidak berkenan pada teman-teman semua. Sampai bertemu lagi untuk acara IPMI yang lain. Semangat terus. Foto Semuanya. bersama ya. Foto dulu, foto dulu. Ayo buka semua. Buka semua. Cantik. Izin pakai foto. Bisa foto juga? Oh iya, Tar. Izin pakai foto ya. Siapa? Saya tuh ini Ria belum Fotonya buka. seru banget. Di kebun. Maicang Makasih belum ya, buka. Mbak Rini. Mbak Yulis belum buka. Wiwi izin pakai foto ya Mbak Nuni. Oke. boleh, Tewi. Yanti. Ntar Tewi. Oh, Wina lagi di luar ya, Masya Ya, Allah. Wina lagi di luar. Rianti nggak bisa ya? Nggak apa-apa deh kok ya. Sebentar. Ria, Ntar Mbak lagi nggak siap nih. Gimana mau nge-capture out? aduh, oke. Ria, Mbak Yulis, Ya, Mbak Ria lagi di luar katanya. oke. Win, diam dulu dong, Win. Nah, oke. Oh, sebentar, Jangan Mbak. bergerak, Belum jangan siap, bergerak dulu. Sebentar ya. Oke, satu, siap. Satu, dua. dua. Oh, Cinta? Maaf. Ada pembisik di Oh, sebelah. masuk. Ada pembisik ya. Ya, 1, 2, 3. Cintanya juga masuk dong Teh Anu. Teh Wiwi jauh banget. Teh Wiwi di kebun jauh banget. Iya, saya lagi Rio berjemur. Yogi ya? Rio Lagi Yogi. berjemur. Mbak Yanti apalagi jauh di Turki. Sebentar ini dulu hasilnya, takutnya kurang memuaskan. Sekali lagi. Ya. Sebentar, Mbak. Lagi berjemur. Cek dulu. Oh, yang mau pakai handphone dulu. Hitung, boleh, hitung silakan. ya. Oh, ya udah. Oke. Udah, bagus. Udah. Udah, bagus. Semuanya. Senyum semuanya. Bagus. Terima kasih. Terima semuanya. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Riri, terima kasih ya. Arigato, Mbak Riri, semuanya. Ganti nama Facebook ah. Terima kasih Apa- semuanya apa- Mbak Rini, Mbak Andi. Tutup ya. Terima kasih Banyak banget masukan dan bermanfaat banget. Jadi kita Mbak Mai dapat salam dari teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buletinnya. Buletinnya Makasih ya buletinnya. kasih. Assalamualaikum. Saya tutup ya. Selamat Ya, makan siang. Waalaikumsalam.